Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Setianingsih, NIM 230102000021 akan menjelaskan sedikit materi mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale. Edgar Dale merupakan seorang ahli di bidang membaca dan jurnalisme dan pemimpin dalam tradisi humanistik. Lahir pada 27 April 1900 dan wafat pada 8 Maret 1985. Kerucut Edgar Dale dikemukakan untuk memahami peranan media dalam proses mendapatkan pengalaman belajar bagi siswa. Edgar Dale melukiskannya dalam sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman atau Cone of Experience yang diperkenalkan pada tahun 1946. Kerucut pengalaman Edgar Dale dianut secara luas untuk menentukan alat bantu atau media yang sesuai untuk memperoleh pengalaman belajar secara mudah. Ada 10 tingkatan dalam kerucut pengalaman, yaitu pengalaman langsung, melakukan simulasi, bermain peran, menyajikan presentasi, terlibat diskusi, melihat demonstrasi, melihat video atau film, melihat gambar atau diagram, mendengarkan, dan baca. Yang pertama adalah pengalaman langsung. Pengalaman langsung merupakan pengalaman yang diperoleh oleh siswa sebagai hasil aktivitas sendiri. Siswa berhubungan langsung dengan objek yang hendak dipelajari tanpa menggunakan perantara. Pengalaman langsung memberikan 90% keefektifan daya serap dalam pembelajaran. Lalu, apakah contoh dari pengalaman langsung? Contoh dari pengalaman langsung adalah seperti mengajarkan kepada anak bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Sebagai pendidik, turun langsung menunjukkan tahap-tahapnya akan lebih cepat diingat oleh anak didik setiap tahapannya. Yang kedua yaitu melakukan simulasi. Pengalaman dengan melakukan simulasi adalah pengalaman yang diperoleh melalui benda atau kejadian yang dimanipulasi agar mendekati keadaan yang sebenarnya. Pengalaman ini memberikan keefektifan 90% dalam mengingat. Lalu bagaimana contoh melakukan simulasi? Contoh dari melakukan simulasi seperti saat belajar materi sholat jenazah, yang mana di dalamnya terdapat materi memandikan dan mengkafani jenazah. Dalam pembelajaran ini, sekolah menyediakan fasilitas seperti patung manusia untuk digunakan sebagai jenazah palsu. Yang ketiga adalah bermain peran. Pengalaman yang diperoleh dari kondisi dan situasi yang diciptakan melalui peran atau drama atau peragaan dengan menggunakan skenario yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengalaman ini memberikan keefektifan 90% dalam mengingat. Contoh pengalaman bermain peran seperti mengaplikasikan materi bahasa Indonesia mengenai watak tokoh dengan membuat cerita pendek, kemudian mempraktekannya di depan kelas. Yang keempat adalah menyajikan presentasi. Pengalaman melalui presentasi atau demonstrasi adalah teknik penyampaian informasi melalui peragaan. Kalau dalam drama, siswa terlibat secara langsung dalam masalah yang dipelajari walaupun bukan dalam situasi nyata, maka pengalaman melalui presentasi, siswa hanya melihat peragaan orang lain. Cara ini memberikan 70% daya serap dari total pembelajaran. Contohnya yaitu melakukan presentasi atau pemaparan materi di kelas yang dilakukan oleh beberapa siswa, kemudian sebagian lain mendengar dan memperhatikan. Yang kelima adalah terlibat diskusi. Diskusi adalah suatu interaksi komunikasi yang terjadi antara dua orang atau secara berkelompok, di mana tujuannya untuk membahas suatu tema atau topik tertentu sehingga menghasilkan suatu kesepakatan pendapat. Contohnya seperti diskusi di kelas pada umumnya. Pengalaman ini efektif memberikan 50% daya serap dari total pembelajaran.
Yang keenam adalah melihat pameran. Pameran adalah usaha untuk menunjukkan hasil karya. Melalui pameran, siswa dapat mengamati hal-hal yang ingin dipelajari, seperti karya seni baik seni lukis, seni pahat, atau benda-benda bersejarah dan hasil teknologi modern dengan berbagai cara kerjanya. Pengalaman ini memberikan 30% daya ingat. Contohnya yaitu, siswa mengikuti pameran yang diadakan di sekolah guna menunjukkan hasil karyanya. Yang ketujuh adalah melihat video atau film. Pengalaman melihat video atau film merupakan pengalaman tidak langsung, sebab itu menggunakan perantara. Gambar hidup atau film merupakan rangkaian gambar mati yang diproyeksikan pada layar dengan kecepatan tertentu. Pengalaman ini memberikan efektivitas 30%. Contohnya adalah seperti saat ini, pembelajaran jarak jauh atau daring dilakukan dengan melalui media sosial. Guru memberikan penjelasan materi berupa rekaman suara ataupun video yang kemudian diberikan untuk dipelajari muridnya. Yang kedelapan adalah melihat gambar atau diagram. Pengalaman melalui media ini sifatnya lebih abstrak dibandingkan melalui gambar hidup, sebab hanya mengandalkan salah satu indera saja, yaitu indera penglihatan saja. Pengalaman ini memberikan 30% daya serap dari total pembelajaran. Contohnya adalah anak kecil yang belajar hewan-hewan, burung, angka, dan yang lainnya dari poster. Yang kesembilan adalah mendengarkan. Pengalaman melalui mendengarkan seperti pengalaman melalui radio tape, recorder, memberikan daya serap 10% dari total pembelajaran. Contohnya seperti pada gambar di mana anak-anak mendengarkan radio untuk mendengarkan materi. Yang ke-10 adalah baca. Pengalaman melalui membaca memberikan daya serap sebanyak 10% saja, karena pembelajar berperan sebagai partisipan, sehingga tingkat pemahamannya masih sedikit. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kerucut Edgar Dale merupakan upaya awal untuk memberikan alasan atau dasar-dasar keterkaitan antara teori belajar dengan komunikasi audiovisual, di mana hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret yang ada di lingkungan kehidupan seseorang. Dan sekian materi saya mengenai kerucut pengalaman Edgar Dale. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.